Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, wa ruwiya an Yahya bin Jabir at-Ta'i. Betul ini ya? Ya. Wa ruwiya an Yahya bin Jabirin at-Ta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Yahya bin Jabir at-Ta'i oleh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, ma qaddama rajulun syai'an ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilaihi wala huwa fihi a'zamu ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi ibna isnatai asyarata sanatan. Tidaklah mendahulukan oleh seseorang akan sesuatu baina yadaihi yang ada di hadapannya, ahabba ilaihi yang lebih disukai kepadanya, wala huwa fihi dan tidaklah dia berada padanya, a'zama ajrannya akan yang lebih besar daripada ganjaran pahala, min waladin ketimbang daripada anak, qaddamahu baina yadaihi yang ia dahulukannya di hadapannya, ibna isnatai asyrata sanatan yakni anak laki-laki umur 12 tahun. Wa yuqalu as-sabru indal musibatil ula, dan dikatakan adapun sabar itu ketika musibah yang pertama, li'annahu idza madha alaihi waqtun fa innahu yasbiru in syaa aw aba fal aqilu man sabara bi awwali marratin. Karena bahwasanya yaitu apabila berlalu atasnya oleh satu waktu, maka sesungguhnya dia yaitu sabar ia kalau ia mau atau enggan ia. Falaqilu maka adapun orang yang berakal cerdas, man sabara bi awwali marratin yaitu orang yang sabar ia pada awal kali. Wa ruwiya an Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala annahu mata lahu ibnun. Diriwayatkan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah bahwasanya yaitu mati bagi Ibnul Mubarak oleh anak laki-lakinya. Famarra bihi majusiyun yu'azzihi, maka berlalu lewat bertemu Ibnul Mubarak oleh orang Majusi yang bertakziah oleh Majusi akan Ibnul Mubarak. Faqala lahu, maka berkata Majusi kepada Ibnul Mubarak, yambagi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'aluhul jahilu ba'da khamsati ayyam. Siogianya bagi orang yang berakal cerdas oleh bahwa memperbuat ia pada hari ini akan apa-apa yang memperbuat akan dia oleh orang bodoh sesudah 5 hari. Faqala Ibnul Mubarak, maka berkata oleh Imam Ibnul Mubarak, uktubu hadza minhu, catat oleh kalian akan ini omongan dari Majusi. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
Diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi yaitu bersabda oleh Nabi, man azza musaban kana lahu mislu ajrihi, barang siapa takziah ia akan orang terkena musibah, maka ada baginya yaitu seperti ganjarannya orang yang terkena musibah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi yaitu bersabda, as-sabru salasatun, adapun sabar yaitu ada 3. Sabrun ala ta'ati, pertama sabar atas ketaatan, wa sabrun alal musibati, kedua sabar atas musibah, wa sabrun anil maksiati, ketiganya sabar daripada menjauhi maksiat. Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bihusni 'azaiha kataballahu lahu salasami'ati darajatin. Barang siapa sabar ia atas musibah sehingga menolak ia akan musibah dengan bagus hiburannya, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan 300 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ati, barang siapa sabar ia atas ketaatan, kataballahu lahu sittami'ati darajatin, maka menuliskan oleh Allah baginya akan 600 derajat. Wa man sabara 'anil maksiati, barang siapa sabar ia daripada menjauhi maksiat, kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin, niscaya menuliskan oleh Allah bagi dia akan 900 derajat, ma baina darajataini kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy marrataini, yang ada pun jarak antara 2 derajat itu seperti barang yang antara dasar bumi sampai puncak arsy marrataini, padahal 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara pentingnya sabar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, khususnya dalam menghadapi musibah. Hadis kita yang pertama diriwayatkan dari seorang tabi'in besar, namanya Yahya bin Jabir. Beliau ngaji kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya disebut hadis mursal, hadis yang sahabatnya enggak disebut langsung, dia bilang dari Nabi, padahal dia enggak ketemu sama Nabi, enggak ketemu. Begitu, sahabatnya enggak ada, namanya disebut hadis mursal. Kata Sayyidina Yahya At-Ta'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kado. Kata Nabi, ma qaddama rajulun syai'an, tidak ada kado yang dipersembahkan oleh seseorang
yang lebih dia sukai, ama dia lebih besar ganjarannya ketimbang anak wafat. Anak wafat, mana anak umurnya 12 tahun. Artinya kalau kita punya anak kemudian meninggal masih kecil, anak yang meninggal masih kecil, pastikan orang yang mati belum balik. Jangankan anak muslim, anaknya orang kafir, kalau mati masih kecil, pastikan dia masuk surga. Orang kalau mati masih kecil pasti surga, siapa aja kalau mati belum balik. Tapi kalau udah balik, ini 50-50, mungkin surga, mungkin neraka, begitu. Tapi kalau masih kecil matinya, udah bisa dipastikan masuk surga. Nih mati, nih yang ngaji nih, umurnya udah 15 tahun belum nih? Begitu. Belum, masih kecil, surga. Kalau mati surga, begitu. Tapi kalau udah 15 ke atas, runyam, bisa surga, bisa neraka. Nih pasti surga nggak yang ngaji nih? Belum tentu, belum tentu. Bisa surga, bisa neraka. Kalau ditanya pengennya surga, ya pengennya, begitu. Nah, Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i, Ta'i itu nama daerah di Baghdad. Jadi kalau orang itu mati masih kecil, pastikan surga. Sekarang kita punya anak kita mati masih kecil. Ini hadis ini yang harus disampaikan dan diingat-ingat sama kita. Kita punya teman, anaknya masih kecil mati, bacakan hadis ini kepada dia. Begitu. Ada riwayat dari Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i, begitu. Kalau kita punya teman anaknya masih kecil mati, bacakan hadis ini. Tidak ada kado. Apa yang paling enak kado tuh ya? Deposit, begitu. Kalau kado nantinya kalimatnya kurang enak membahasakannya. Tidak ada deposit yang paling tinggi yang ditaruh oleh orang yang ganjarannya gede selain anak masih kecil meninggal dunia. Sebab kalau anak masih kecil meninggal dunia, itu bakal menjadi syafaat buat kita orang tua. Berbahagialah orang yang anaknya masih kecil wafat, yang sabar. Sebab ini kado terindah yang diberikan anak sama orang tua. Jadi kita bakal belain kita waktu saat ada baris berdiri di padang mahsyar 3000 tahun. Nanti orang haus, minum dari telaga Nabi. Siapa yang ngasih minum? Anak-anak yang meninggal masih kecil, yang orang tuanya sabar. Kalau kita punya anak masih kecil wafat, lagi lucu-lucunya, kalau dalam hadis ini umurnya 12 tahun, kan kira-kira SD itu ya. Lucu-lucunya wafat, kita sabar. Surga kita, surga kitanya kalau sabar. Tapi kalau kita frustasi, stres, ini harus disampaikan. Tidak ada kado terindah
yang dipersembahkan buat kita masa depan selain daripada anak yang mati masih kecil, belum balik. Sebab anak yang mati masih kecil menjadi pemberat timbangan pahala orang tuanya kalau sabar. Kan judul kita itu, kalau sabar. Surga, dia nolongin kita. Waktu baris ngasih minum, dia yang ngasih minum. Mana ayah saya yang dulu sabar waktu saya wafat? Begitu dia. Jadi kita nggak kehausan kalau sabar. Hadis ini diingat-ingat kalau kita ngalamin kena musibah kayak begitu, atau teman kita sampai ini loh Nabi yang ngomong kayak begini nih, hadis ini disampaikan gitu. Maka adalah disebut bayi aja umur ya baru setahun tahlilan. Kata kita, mau tahlilan apa? Ini nyampe ini sama bapaknya tuh biar dia tenang, biar dia tenang. Bocah mau udah pasti surga. Ini babanya ini nih yang belum tentu bisa surga bisa kagak. Babanya begitu, dilihat aja, tanya sama babanya. Itu banyak doa apa banyak baca WA? Tanya aja sama bapaknya. Gitu yang ngaji doh. Begitu. Kira-kira banyak mana? Ya, yang kayak begitu pengen surga, ya kan? Nah, maka kudu sabar dalam menghadapi musibah. Satu. Di samping itu ada kalam sufi, as-sabru indal musibatil ula. Sabar itu yang punya nilai tinggi. Dua, nih materi ini. Sabar itu yang punya nilai tinggi ketika pertama kali mendapat cobaan, itu baru ada ganjaran. Kalau pertama kali dapat musibah. Kalau udah lama itu sih nggak usah diomongin. Kalau udah lama mau bisa sabar. Tanya tuh sama anggota-anggota dewan tuh. Nah, pengumumannya di tanggal 14 Februari itu. Nasihatin ente sabar. Kalau udah mau yang dulu, nih udah 3 tahun yang lalu, itu sungguh selesai yang sabar. Udah sabar dia, udah sabar. Pertama itulah yang dinasihatin, biar jangan ampe naik puun. Begitu sudah. Ini perlu mendidik sabar. Biar sabar. Karena ujian itu di pertama. Saat terjadi itu, kalau udah lama udah biasa. Waktu datang tuh musibah, bagaimana cara kita ngadepin? Itu yang paling penting. Begitu, paling penting. Itu pertama. Sebab as-sabru, jadi ganjaran sabar yang gede. Saat kala kita terkena musibah. Sebab kalau sudah berlalu sekian tahun, itu sih suka mau tidak suka bakalan sabar. Udah lama. Begitu, udah lama. Nah, baru itu. Lah, kita punya anak meninggal udah 5 tahun yang lalu. Dengar sini, gua sabar nih. Lu sih kagak perlu sabar, emang juga udah 5 tahun begitu. Ini baru kali pertama, itulah yang disebut ganjaran besar. 3. Waktu Ibnul Mubarak punya anak meninggal dunia masih kecil, ditengok oleh tetangganya Majusi non muslim, penyembah api. Majusi itu penyembah api. Maka si Majusi ngomong begini sama Ibnul Mubarak nih non muslim. Ini hebatnya Islam. Kata si Majusi waktu nengok Ibnul Mubarak, takziah dah bahasa kita.
takziah melayat. Si non muslim ini nengok ke rumah Ibnu Mubarak. Dia bilang begini, kata si Majusi, yambaghi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'alul jahil ba'da khamsati ayyam. Kata si non muslim nih bilang begini, orang yang berakal cerdas seyogianya melakukan apa yang dilakukan oleh orang bodoh setelah 5 hari kejadian. Orang bodoh kalau udah 5 hari sabar. Orang bodoh kalau musibah udah kelewat sebulan 2 bulan biasa. Maka kata Majusi, orang yang akalnya cerdas sekarang dapat musibah, percis kerjain kayak orang bodoh udah sebulan. Kata Ibnu Mubarak dengerin begini sama murid-muridnya karena dia ulama. Catat omongannya nih, cakep nih omongan, cakep. Jadi orang yang cerdas tuh ketika baru mendapat musibah kudu sabar. Sesabar orang bodoh kalau udah 5 hari udah sebulan. Jangan kita orang yang cerdas kagak sabar. Yang sabar kalau dapat musibah. Non muslim saja memberi nasihat begitu diterima sama Ibnu Mubarak. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sabar ketika pertama kali terkena musibah. Begitu. 3 tuh materi kita. 4, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu kana lahu mislu ajrihi. Nabi menjelaskan ganjaran melayat, ganjaran takziah. Apa kata Nabi ganjaran takziah? Siapa orang yang takziah kepada orang yang dapat musibah. Ada orang kena musibah, apa ke musibahnya? Sendal hilang ke, anak wafat, cerai, apa aja musibah. Kita nengok, menghibur. Ganjaran menghibur ini sama percis ganjarannya yang didapat oleh sahibul musibah. Orang yang kena musibah itu dikasih ganjaran 300 derajat. 300 derajat. Kita yang takziah dikasih segitu. Sebanyak yang kita takziahi. Kalau yang kita takziahi ganjarannya gede, sabarnya tinggi, maka yang nengok juga ganjarannya tinggi. Kalau yang kita takziahi ganjaran didapatnya dikit, sebanyak itu kita dapat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk kita takziah, menghibur. Jangan datang doang. Kalau ada teman kita dapat musibah tuh datang, naruh duit aja tuh 10.000 di panci yang dikasih bendera kuning, taruh. Bukan kita datang, bang, sampein hadis-hadis yang kita pelajari malam Senin tuh, bang, yang saya dengar begini, kata Nabi yang sabar ganjarannya gede. Ini banyak nih udah kelewat. Nabi aja sama kena musibah begitu. Jadi kita juga begitu. Nah, kita ngomong begitunya tuh namanya menghibur. Walaupun hiburannya canda. Teman kita bininya mati, kita hibur, usap pundaknya, bang. Yang saya dengar dari pengajian,
yang namanya di balik musibah tuh ada nikmat. Kayaknya nikmatnya si Ma'ruf ini bang. Ente kan udah lirik tuh janda sebelah tuh. Nah, ini nikmatnya dia ada yang sabar. Terus lo mau begitu. Jadi dia yang tadinya mau nangis juga nyengir. Emang dasar lo mau ngeblek. Begitu kata dia. Kata dia. Tapi dia bisa nyengir. Emang yang kita nyari biar dia nyengir. Jangan dia terpuruk. Jangan begitu. Itu namanya takziah. Sama kita nengok orang sakit. Saya ajarin nama kawan-kawan ini. Adab Islam tertinggi, kalau nengok orang sakit jangan cerita penyakit, jangan. Itu kagak bener tuh. Nggak ada ganjaran saudara nengoknya. Jangan cerita orang sakit. Kalau nengok orang tapi ceritakan orang-orang sembuh. Ceritakan. Dongengin. Dongengin. Itu akhlak. Begitu. Jangan kita nih orang sakit. Iya si Anu juga tetangga gua tuh lagi sakit. Mana parah lagi. Itu yang sakit jadi don. Begitu. Jangan. Begitu. Mana ada yang atunya lagi. Iya tetangga gua juga di Jawa begitu. Begitu sakit model kayak begini 3 hari mati. Ya, yang sakit nih. Waduh kayak gua 2 hari lagi begitu. Jangan. Ceritakan yang sembuh-sembuh. Walaupun udah lama. Dongeng. Teman saya parah sembuh. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil sama Allah. Jadi yang sakit juga ada. Ada apa namanya? Sugesti. Ada sugesti ada. Ada. Jangan kita ada makanan, Masya Allah. Duren ada, sop iga ada, apalagi ya sate kambing ada, emping ada. Kita sama temen kita, lu punya semurat enggak? Aduh, tuh si ente pelit, biar makanannya utuh, gitu. Nanya semurat, jangan. Nah, no orang Rangkas Bitung dari pagi sampai sore yang dimakan emping mulu, nggak ada tuh yang semurat dari bupati. Sampai RT-nya emping lagi, siang sayur apa tuh daun meninjau emping juga begitu, sore malah. Jadi kasih semangat, kasih. Jadi orang tuh jangan tambah don, jadi jadikan penyakit mulu, jangan. Kalau orang meninggal ceritakan ganjaran-ganjaran orang yang sabar, ini penting. Meski kita bukan kiai, dongengin yang sabar bang, yang sabar begitu, yang sabar itu begitu. Sebab ganjaran kita menghibur orang yang terkena musibah, yang menghiburnya nih dapat ganjaran seperti orang terkena musibah gede. Jadi jangan sungkan-sungkan takziah.